Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman ya, di hadapan kita sudah ada soundbar baru lagi ya. Kemarin kita sudah mereview JBL Bar ya, yang single soundbar seperti itu dan kualitasnya di harga 1,5an ya. Khas JBL banget, memuaskan ya. Kali ini ada yang lebih lagi. Ini adalah Cinema SB510. Kenapa disebut Cinema, yang JBL Bar bukan ya? Karena kalau yang JBL Bar itu serasa kayak kalau untuk movie itu ya sekedar enak aja tapi tidak menggelegar. Kalau ini embel-embelnya sudah ada Cinema, jadi harusnya sudah sangat mumpuni ya untuk sebuah film, bukan cuma musik. Dan di sini kita bisa lihat ada tulisan compact size epic sound, kita akan buktikan sendiri ya. Dan harganya sendiri, by the way, ini tidak resmi di Indonesia ya. Saya nggak bisa simpulkan kapan datang resmi di Indonesia atau memang nggak akan datang di Indonesia, karena memang nggak semua line up JBL itu bisa masuk Indonesia ya. Sudah lama, kadang nggak masuk juga. Itu yang sayangnya dari JBL Indonesia sendiri ya. Ini harganya sekitar 2,8 juta ya. Dan kalau ditambah dengan pajak dan juga ongkos kirimnya kurang lebih sekitar 3,5 juta untuk sebuah single soundbar seperti ini. Tapi yang gak usah dipungkiri juga karena JBL tuh brand yang bisa dikatakan sudah sangat-sangat mumpuni. Jadi harga segitu saya rasa masih wajar bagi sebagian orang ya. Dan di sini tidak ada tulisan apa-apa lagi ya. Di bagian belakang kita bisa lihat ada gambar yang simple, dan di pojoknya di sini ada spesifikasi yang diunggulkan dari JBL Cinema ini ya. Oke, totalnya 200 watt. Wow, gede banget ya untuk sebuah single soundbar ya. Yang JBL Bar kemarin tuh cuma 80 watt, total ini 200 watt. Karena apa? Karena ini sudah built-in subwoofer. Itu yang mantap dari soundbar ini. By the way, ini bungkusnya agak lecek ya wajar karena pengiriman dari luar. Saya bisa maklumi udah lecek gitu tanpa double safety lagi, cuman bubble wrap yang agak tipis aja. Oke, disayangkan. Yang penting isinya kita sudah cek dan tidak bermasalah. Ini penampakan soundbarnya sendiri, oke. Warna hitam doff, ini yang saya suka ya. Kalau warna glossy itu mudah meninggalkan bekas kotoran dan mudah baret ya. Ini terbuat dari plastik, tapi plastik yang solid terdengar ya. Dan bagian depan ini terbuat dari metal yang juga sangat-sangat solid. Terdengar juga dari, bukan teng tapi tek terasa tebal sekali. Di bagian tengahnya ada logo JBL-nya sendiri. Dan ini tombol-tombolnya juga sudah touch control ya, atau touch panel. Di sini kita bisa lihat tombol power, minus, plus untuk volume, dan juga ini tombol modenya sendiri ya. Kalau di bagian sisi-sisi sampingnya ini kosong atau polos. Untuk bobot dan dimensinya sendiri ini juga lebih berat dan lebih besar ketimbang JBL Bar. Kalau JBL Bar itu sekitar 1,6 untuk beratnya, kalau ini sekitar 3,5 kilo. Oke. 2 kali lipat lebih beratnya ya. Dan juga untuk dimensinya juga lebih besar. Ini lebarnya ini sekitar 9,5 mm, hampir 1 meter ya. Yang unik dari JBL Cinema ini adalah penempatan subwoofernya sendiri. Oke, nice. Ini keren ya konsepnya dari JBL sendiri. Dan kalau biasanya kita menemukan single soundbar seperti ini, penempatan subwoofer itu ada di bagian atas, kiri, dan kanan ya. Tapi ini keren, dia ditempatkan di bagian bawah. Jadi kalau ditaruh di atas meja, dia bisa akan lebih deep ya ketimbang digantung ya. Oke, dan ini saya jarang menemui hal seperti ini. Untuk powernya sendiri nggak main-main ya, subwoofernya aja 50 watt sendiri. Oke, ditambah drivernya yang bukan cuma 2 tapi ada 3 driver dengan total 150 watt. Ditambah 50 wattnya subwoofer jadi total 200 watt. Oke. Untuk konektivitasnya sendiri sudah kekinian banget ya. Dia ada port untuk powernya sendiri, HDMI ARC ya, oke, mantap. Dan sudah ada optik, USB, tidak adanya aux ya, karena ini bisa mengurangi kualitas audio dibandingkan yang memakai HDMI ataupun yang optik tentu ya. Jadi JBL nggak main lagi yang namanya aux ya. Oke. Dan kalau kita perhatikan di bagian belakangnya ini, seolah-olah tidak ada port atau dudukan buat digantung di dinding ya, tapi sebenarnya ada. Di baut sini kita bisa lepas dan dipasangkan tripodnya yang sudah termasuk dari penjualannya.
Oke, nah seperti ini ya untuk dudukan buat digantung di temboknya. Kita dapat 2 buah dudukan. Ada baut-bautnya juga. Di sini kita bisa lihat ada apa lagi. Ada 2 buah baut tambahan ya. Ini ada, oke, visernya juga. Oke, mantap, lengkap. Untuk remote-nya sendiri seperti ini modelnya, simple, ada tulisan JBL-nya, dan tentu kualitas remote JBL itu sudah bagus ya, walaupun terlihat simple tapi ini sudah cukup komplit. Di sini kita bisa lihat ada beberapa mode ya, ada mode voice ya. Voice itu mode suara lebih jelas ketimbang treble dan juga bass. Ada mode musik, ada movie-nya juga, oke, karena ini memang sudah sinema. Dan ini masih ada pengaturan bass. Bassnya sendiri ada 4 tahap ya, 1 sampai 4 ya. Kita bisa sesuaikan aja tingkat bassnya sendiri, oke. Yang lainnya ya seperti layaknya tombol-tombol biasa, ada navigasi, play dan pause ya, ada volume, ada menu Bluetooth, dan ada TV, mute juga ada. Oke. Baik, ini kita sudah nyalakan ya, dan ada lampu merahnya. Ini lampu standby. Kita akan coba langsung tekan, oke. Sangat responsif sekali, oke. Dia sudah menyala, dan kalau mode Bluetooth itu dia warna biru ya. Ini bekas sebelumnya kita atur ke mode HDMI, tapi kita akan balikan ke mode Bluetooth lagi. Oke, kedap-kedip biru ya. Oke. Di sini JBL Cinema siap dihubungkan, dan kita langsung tekan yes saja. Oke, ini sudah terhubung. Oke. Dan kalau kita cek untuk bassnya ya, di sini kita ada notif atau seperti apa ya. Oke, ini 1 bassnya, jadi dia tidak ada suara, keren. Oke, 2, 3 kali kedip, 4 kali, oke, 5 kali ya. Tadi saya kira ada 4 pengaturan bass, tapi ternyata ada 5. Oke, dan balik lagi ke 1 ya. Jadi intinya bassnya itu ada 5 tahap. Oke, kita akan tes kualitas audio aja yang NCS biar tidak copyright. Oke, sedikit ya untuk sampel musiknya seperti itu terdengarnya, dan untuk bassnya signifikan sekali ya. Cuman yang saya rasakan memang bassnya itu enak di poin 1 atau lampu berkedip 1 ya, karena memang kondisi meja saya ini adalah meja gantung, dan kayunya itu tipis banget ya, bukan kayu yang bagus. Dia hanya kayak kayu triplek gitu yang cuma dilapisi, jadi pas dinaikin bassnya agak geprek-geprek gitu ya. Cuman saya yakin kalau mejanya bagus ataupun digantung dia tidak akan geprek gitu ya kalau untuk bass maksimal. Yang intinya untuk kualitas bassnya ini ya, untuk single soundbar seperti ini
jelas JBL banget, deep, mantap ya. Dan untuk treble maupun vokal itu nggak usah diragukan ya, JBL punya. Kita akan coba tes movie trailernya ya, tentu di mode sinema. How's our girl? She's ready. You're gonna be the first person to transition from a human body to a synthetic. Because I'm special. That's right. You're very, very special. We have a downed spacecraft. I want some ship. We can do it. We're fast, we're strong, we don't break. It's like a zoo with the animals. Good morning from California, where intimate images belonging to Gordon Lane leaked online. Where are you? I don't want to tell you where I am. I want to be alone. Let me take care of this. You are not in control anymore. Unlocked. I think it was a wolf. No wolf did this. I heard about this fort. They say no one ever go in and come out alive. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sampel trailer film. Dan ini subwoofernya bener-bener wow, berasa kayak ada subwoofer terpisah yang lumayan gede bentuknya itu ya, yang teman-teman tahu. Cuman ini single subwoofer yang menyatu di soundbar. Oke, seperti ini. Tapi subwoofernya benar-benar kerasa mantap bener ya, nggak usah diragukan lagi. Dan by the way, tadi itu saya menggunakan mode bassnya yang cuma tahap 3, nggak nyampe tahap 5, itu sudah sangat-sangat ngebass, apalagi yang tahap 5 ya. Di samping itu pula, percakapannya itu masih terdengar jelas antara pemain. Dan bila teman-teman perhatikan juga, ini sebenarnya kan di mode Bluetooth, tapi mulut waktu aktor ngomong itu benar-benar kayak nggak ada delay, sama seperti kayak dicolok lewat optik maupun HDMI ya. Oke, jadi kalau untuk kualitas audio ya, baik untuk musik dan movie ini wow banget ya, di harga 3,5 juta. Saya jamin untuk brand JBL ini nggak akan rugi teman-teman. Cocok buat yang seneng minimalis, yang nggak seneng ada soundbar tambahan, subwoofer tambahan ya, atau karena memang space-nya yang terbatas, single soundbar seperti ini dengan konsep JBL seperti ini sudah sangat mumpuni sekali. Dan kalau dibanding JBL bar yang kemarin kita review itu memang agak jomblang ya, agak jauh. Kalau kemarin ya enak aja, kalau ini ya istimewa, bisa untuk movie juga sangat-sangat mumpuni, memungkinkan. Oke, jadi ini tadi lewat Bluetooth ya, dan sebelumnya pernah kita coba juga lewat HDMI. Kualitas audionya lebih parah lagi, lebih dapat lagi feel untuk musiknya ya. Jadi bunyi-bunyi treble yang cis-cis itu lebih enak banget ya. Bluetooth aja udah enak, apalagi pakai HDMI. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.